Diterjang banjir bandang, krisis energi di Cina makin parah. Krisis energi di Cina semakin parah pasca diterjang banjir bandang. Banyak tambang batu bara harus berhenti total setelah terjadi banjir di Provinsi Shanxi. Provinsi Shanxi merupakan pusat tambang batu bara di Cina. Ada sebanyak 60 tambang batu bara terpaksa berhenti total akibat bencana tersebut. Adapun Provinsi Shanxi berkontribusi 25% dari total produksi batu bara di Cina. Wilayah pertambangan batu bara di dekat Shanxi pun terimbas bencana sehingga mau tidak mau harus menghentikan operasionalnya. Berdasarkan laporan Zhengzhou Commodity Exchange, banjir di Cina membawa harga batu bara terbang tinggi, menembus angka 219 US dollar per ton. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya 2 kali lipat dibandingkan awal tahun. Awal tahun ini harga energi di pasar global meningkat tajam, sementara pasokan listrik dan batu bara bersaing ketat menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah dan berpengaruh besar terhadap perekonomian, tulis Dewan Negara Cina seperti dilansir dari CNN Internasional. Sebagaimana diketahui, bencana banjir melanda saat Cina sedang berupaya keras meningkatkan pasokan batu bara untuk mengatasi krisis energi. Tahun lalu batu bara berkontribusi 60% bauran energi di Cina. Krisis energi di Cina menghantam 20 provinsi akibat pembatasan pasokan batu bara sehingga banyak pabrik berhenti beroperasi. Padahal secara konsumsi daya listrik Januari sampai Agustus tumbuh 14% dibandingkan tahun lalu akibat pulihnya aktivitas ekonomi. Tidak berhenti di situ, krisis energi juga diperparah perang dagang dengan Australia yang selama ini memasok batu bara ke Cina. Sedangkan energi terbarukan masih tertatih-tatih mencukupi kebutuhan listrik di dalam negeri di tengah kebijakan menekan emisi karbon secara progresif hingga 2060. Air Sungai Mekong berubah jadi biru diduga karena bendungan Cina. Apa bahayanya? Ketinggian air di Sungai Mekong telah turun ke tingkat yang mengkhawatirkan. Komisi Sungai Mekong menilai hal ini sebagian terjadi karena pembatasan aliran keluar dari bendungan pembangkit listrik tenaga air Cina di hulu. Melansir Reuters, MRC meminta Beijing untuk membagikan semua data air miliknya. Jalur air vital itu telah berubah menjadi biru di sepanjang perbatasan Thailand-Laos. Biasanya air Sungai Mekong berwarna coklat keruh yang menandakan air dangkal dan tingkat rendah sedimen kaya nutrisi. The Geoinformatic and Space Technology Development Agency di Thailand sebelumnya memperingatkan sedimen sekarang terlihat jelas di bawah air Sungai Mekong. Kini sungai yang melalui 5 negara itu sudah berwarna biru tua, sementara beberapa gundukan pasir telah muncul di tengah sungai. Gisda mengatakan perubahan ketinggian air ini merupakan indikasi kekeringan parah yang akan dihadapi wilayah tersebut. 8 provinsi di sepanjang sungai akan terpengaruh yaitu Chiang Rai, Laos, Nong Khai, Byungkan, Nakhon Panom, Mukdahan, Amnat Karun, dan Ubon Ratchathani, katanya kepada The Nation Thailand pada Selasa. Kekeringan dikhawatirkan tidak hanya akan mempengaruhi ekosistem tetapi juga pertanian yang menanam tanaman komersial seperti padi, karet, tembakau, dan tomat. Sementara itu, Samran Reunak, pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Nakhon Panom Thailand, mengatakan ketinggian sungai telah rendah selama beberapa tahun dan pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi air negara yang dilaluinya. Warna sungai menjadi biru tua karena airnya terlalu rendah dan tidak bisa mengalir dengan baik sehingga menyebabkan semakin banyak material mengendap. Air akhirnya menjadi lebih gelap. Ikan tidak akan bisa bertelur di air dan pada akhirnya beberapa spesies langka akan hilang dari sungai.
Sementara itu, pernyataan dari MRC mengatakan curah hujan rendah dan bendungan di Mekong bawah dan anak sungai juga berkontribusi pada penurunan level. Ada kenaikan dan penurunan mendadak di permukaan air segera di hilir Jinghong dan lebih jauh ke Vientiane, kata Winai Wong Pimol, Direktur Divisi Dukungan Teknis Sekretariat MRC. Fluktuasi seperti ini mempengaruhi migrasi ikan, pertanian dan transportasi yang diandalkan hampir 70 juta orang untuk mata pencarian dan ketahanan pangan mereka. Untuk membantu negara-negara Mekong Hilir mengelola risiko secara lebih efektif, kami meminta China dan negara Mekong Hilir sendiri untuk berbagi rencana pelepasan air mereka dengan kami, kata Winai. MRC mengatakan kondisi normal dapat dipulihkan jika volume besar air dilepaskan dari waduk bendungan China. Kementerian Luar Negeri China tidak menjawab permintaan komentar pada Jumat kemarin. Pemantauan bendungan Mekong yang didanai Amerika Serikat menggunakan data satelit untuk melacak permukaan air. Hasil pemantauan juga menyoroti fluktuasi harian dalam pelepasan air dan bendungan Jinghong, China. China tahun lalu berjanji untuk berbagi data bendungannya dengan negara anggotanya MRC seperti Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Beijing memberitahu negara tetangganya bahwa bendungannya sedang mengisi waduk dan alirannya akan dikembalikan ke status operasi normal. Tingkat aliran keluar di bendungan Jinghong adalah 785 meter kubik per detik pada awal Januari sebelum naik menjadi 1.400 meter kubik per detik pada pertengahan Januari. Namun level turun pada Februari menjadi 800 meter kubik per detik pada hari Kamis, kata MRC. Pernyataan itu tidak menyebutkan pemberitahuan terbaru dari Beijing. Cegah banjir, China hancurkan bendungan Sungai Chu. Untuk menurunkan ketinggian air sungai dan menghindari banjir, pemerintah China memutuskan menghancurkan sebuah bendungan di Provinsi Anhui akibat arus dari hulu yang sangat deras. Ketinggian air Sungai Chu yang merupakan anak sungai Yangtze berubah dari tenang menjadi deras. Demikian isi laporan media massa China Global Times. Seperti dilansir AFP, bendungan Sungai Chu terpaksa dihancurkan karena ketinggian air sudah melebihi batas maksimal dan bisa menyebabkan banjir lebih luas. Sebelum proses penghancuran, pemerintah setempat terlebih dahulu melakukan evakuasi penduduk. Menurut Global Times, dengan menghancurkan bendungan itu diharapkan bisa menurunkan ketinggian air sungai sebanyak 70 cm. Air dari bendungan itu lantas dialirkan ke dua saluran alternatif yang sudah disediakan. Curah hujan yang tinggi di China sejak awal kemarin membuat sejumlah sungai dan danau meluap menyebabkan banjir.